Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinda Alfrida dari kelas A219 dengan NIM 13519100081. Di sini saya akan menjelaskan tentang rancangan penelitian eksperimen untuk memenuhi tugas metodologi penelitian. Bagian yang penting dalam pelaksanaan penelitian yaitu rancangan penelitian. Rancangan penelitian merupakan suatu rencana, struktur, dan strategi penelitian yang dimaksudkan guna menjawab permasalahan yang ada, dengan mengupayakan optimalisasi yang berimbang antara validitas dalam dan validitas luar, dengan melakukan pengendalian varians. Dalam penelitian ini, saya memilih bidang farmasi bahan alam. Maka, rancangan penelitian yang akan saya gunakan yaitu rancangan penelitian eksperimen. Alasan saya memilih farmasi bahan alam karena Indonesia kaya akan keanekaragaman hayati sehingga bahannya mudah untuk didapat. Bahan alam adalah semua bahan yang berasal dari alam, diambil secara alamiah tanpa melalui proses sintesa. Selanjutnya, rancangan penelitian eksperimen adalah rancangan studi yang dikembangkan untuk mempelajari fenomena dalam kerangka hubungan sebab akibat. Kolerasi hubungan sebab akibat dapat diungkap melalui rancangan eksperimen dengan adanya manipulasi atau perlakuan peneliti terhadap subjek penelitian. Kemudian, efek manipulasi tersebut diamati. Secara klasik, rancangan eksperimen diwujudkan dalam bentuk penelitian yang membagi subjek penelitian menjadi dua kelompok yang sama persis kondisinya. Satu kelompok diberi perlakuan yang disebut sebagai kelompok perlakuan atau kelompok eksperimen, sedangkan kelompok lain tidak diberi perlakuan atau kelompok kontrol. Terdapat 3 ciri esensial dalam rancangan penelitian eksperimen, antara lain 1. Manipulasi suatu variabel. 2. Mengamati perubahan atau efek pada variabel lain. 3. Pengendalian pengaruh variabel lain yang tidak dikehendaki. Jenis rancangan eksperimen dibagi menjadi 3, yaitu 1. Jenis rancangan pra-eksperimen. 2. Jenis rancangan eksperimen. 3. Jenis rancangan eksperimen semu atau kuasi-eksperimen. Selanjutnya, saya akan menjelaskan satu persatu. Pertama, jenis rancangan pra-eksperimen dibagi menjadi 3, antara lain 1. One group design, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan satu kelompok yang diberi perlakuan tertentu, kemudian diobservasi akibatnya. 2. One group pretest post-test design, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan satu kelompok yang diberi perlakuan tertentu, kemudian diobservasi sebelum dan sesudah perlakuan. 3. The static group comparison atau randomized control group only design, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan dua kelompok, satu kelompok diberi perlakuan dan kelompok lain sebagai kontrol, kemudian diobservasi akibatnya. Jenis rancangan yang kedua yaitu jenis rancangan eksperimen. Dibagi menjadi 3, antara lain pertama, randomized control group pretest post-test design, yaitu penelitian yang dilakukan dengan dua kelompok. Satu kelompok diberi perlakuan dan kelompok lain sebagai kontrol, kemudian diobservasi sebelum dan sesudahnya.
2. Randomized Solomon for Group Design, yaitu suatu penelitian yang dilakukan lebih dari satu kelompok perlakuan dan kelompok lain sebagai kontrol. Kemudian diobservasi akibatnya. 3. Factorial Design, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan banyak kelompok yang mendapat satu atau dua variasi perlakuan secara bersamaan, kemudian diobservasi akibatnya. Jenis rancangan eksperimen yang ketiga yaitu jenis rancangan eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Artinya, suatu rancangan penelitian yang digunakan untuk mencari kemungkinan hubungan sebab akibat tanpa melakukan randomisasi dan tanpa kontrol lingkungan yang ketat. Rancangan penelitian kuasi eksperimen dibagi menjadi dua, antara lain 1. The Time Series Experiment atau Longitudinal Time Study, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan satu kelompok yang diobservasi beberapa kali sebelum dan sesudah perlakuan. 2. Non-randomized pre-test and post-test control group, yaitu suatu penelitian yang dilakukan dengan dua kelompok tanpa randomisasi. Satu kelompok diberi perlakuan dan kelompok lain sebagai kontrol, kemudian diobservasi sebelum dan sesudahnya. Demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.